Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas P&K yang saya muliakan, para staf dan kepala sekolah serta para pegawai teras, takmir Tarbiyatul Hidayah serta kru dari TV Namirah TV dan saudara-saudaraku jamaah masjid yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ini sudah putaran kelima, ini pertemuan kelima Bapak, kelima ki? 6, 5 oh ya 5 mudah-mudahan bisa istiqomah ke depan. Ini hari ini istimewa karena ada hajat dari kepala dinas mantu, enggak mantu dirinya Pak putranya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah melanjutkan dawuh Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yazalul mu'minu, la yazalu ora gengsir sapa al mu'minu wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambahi kesainan fi dinihi ing dalem agamane mukmin niku wau. Kapan? Malam yakulil harama, selagine wong mukmin iku mang ora perkara mengkonsumsi makan minum sing haram. Jadi kalau makanan minuman kita sebagai mukmin selalu halal, maka dia oleh Allah kebaikan-kebaikan agamanya terpancar dari dirinya menjadi agama yang berwibawa dan kula panjenengan mulia di dunia, mulia di akhirat. Semoga termasuk kula panjenengan, amin. Yang kedua, waman utawi sapane wong faroko kang pisah sapa wong misah atau berpisah atau melarikan dirinya al ulama, faraqal ulama, memisahkan diri dari kelompok ulama atau dari majelisnya ulama, berarti boten purun nyedak-nyedaki ulama, boten purun nyedak-nyedaki napa niku wau majelis ilmune ulama. Apa terus Kanjeng Nabi? Mata qalbuhu, atine mati, wa amalan buta an taatillahi ta'ala, saking taat datang Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Jadi kalau ada orang anti, tidak mau kumpul ulama, tidak mau mendatangi majelisnya ulama, tidak mau mendatangi majelis ilmu, suwe-suwe wega, ya apa? Suwe-suwe atine mati. Wa ama an ta'atillahi ta'ala, dan buta dari ketaatannya kepada Allah. Jadi taat belas. Wa udalu kula bongkar-bongkar kitab yang sama dengan ini, apa? Gara-gara tidak, ini dianggap tidak berakhlak Pak, sehingga tidak taat itu tidak ada iman. Makanya saya tulis kemarin waudalu, tak tulis begini, tulisan saya begini, ini kata-kata mata qalbu itu dha'ifa imanu, tanda-tanda imannya lemah. Lah kalau iman lemah itu sama dengan bidunil haya, tidak ada malu. Malunya pada Allah sudah nggak ada. Jadi kalau malu, ya ada istilah Pak, al-haya'u minal iman, nanti kita bahas.
al-haya'u minal iman, bahwa malu itu termasuk bagian daripada iman. Al-haya'u utawi isin minal iman iku setengah saking iman, separuh dari iman, bagian dari iman. Jadi kalau ada orang sudah tidak punya rasa malu, ingat sebentar lagi orang seperti itu imannya akan lepas. Jadi wong lek muda itu malunya sudah nggak ada, berarti imannya lepas. Incengan wong adus, itu malunya hilang, malunya wis genok. Napa genok? Genok niku gak ono. Bahasa saya di Ketawang Gede dulu ya. Genok. Dulu ada di Malang Selatan ya, dulu pernah saya sampaikan. Kalau orang di sana itu kalau mandi dulu itu leren nang bule. Bule. Tutup bule. Nang bule, Pak. Campur wong ndak tahu ngaji ya. Dulu. Sekarang sudah alhamdulillah. Dulu masya Allah Pak, mandi campur, aduh miris kita sebagai kaum muslimin ya. Ya Allah ya apa, usullah kepada kepala dusun, Pak Kasun namanya, Sun gimana kalau belik niki diparingi batas kamar biar tidak campur minimal. Oh setuju ya, dan ini pripun is urunan aku pering gedek nih lho Pak, gedek kamar-kamar beres oleh seminggu selesai. Anak muda-muda ini keendang turun dengan tani mak-mak turun, mak-mak muda turun masuk lah, baru nom nakal niki masuk sebelah itu sudah dibolongi titik Pak. Ben tiap diincang niku peteng, diincang peteng, padahal gak ono atape. Ternyata petenge moto padha ngincenge, Pak. Oh, batin kula, oh nafsu iku padha. Nafsu itu padha. Pak Samsul pengalaman mboten? Oh. Ya. Makanya di sini dikatakan wayaqulu ya, wayaqulu lan dawuh sapa jumhur ulama, para alim ulama fi alamati dil khuluqil hasanah, ing dalem nerangaken pinten-pinten napa niku alamat tondo-tondo dil khuluqil hasanah, tiyang sing gada akhlakul karimah sing sae. Yang pertama adalah ayyakuna katsiral haya. Lah ini sangat pemalu. Orang punya tanda orang api, orang berakhlakul karimah itu, orang yang punya akhlak yang baik itu adalah sangat pemalu. Lah ini Pak, makna dari al-haya'u minal iman ditulis oleh Jenderal Sudirman An Abdillah, saking Abdillah bin Mas'ud ya, putra jalere Pak Mas'ud radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah ngeridani, anhuma saking Bapak Abdullah dan Mas'ud, annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, ya apa terus Kanjeng Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Ini Pak, malulah kalian kepada Allah haqqal haya, sebenar-benarnya malu. Qala faqulna ya Nabi Allah, para sahabat menjawab, nah inna nastahyi, kalau begitu kami malu ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, laisa dzalika, ora koyo mengkono-mengkono iku istihyaan sing jenenge malu iku. Dudu mek ngaku-ngaku aku malu. Enggak, itu bukan orang yang malu itu saya malu, enggak, bukan itu malu itu. Apa kata Nabi?
Walakin lan tetapi ni manistahya wong sing isin niku wau minallahi haqqal hayai, malu nang Gusti Allah sebenar-benarnya malu, iku ono 4 konsekuen. Ada 4 konsekuensinya. Pertama, yang dikatakan malu kepada Allah itu falyahfadir ra'sa wa ma hawa, njogo ngreksa sirah, wa ma hawa lan apa wae sing ana di sirah iku. Napa Pak sing ana di sirah? Kuping, mata, cangkem, irung, iki dijogo. Sing diarani isin nang Gusti Allah niku menjaga kepala dan apa yang ada di kepala itu. Jaga mulut, ojo suka nggunem, ojo suka ghibah, ojo suka fitnah, namimah, adu domba. Jaga rekson. Makanya dalam hadis yang lain itu Rasulullah pernah mengingatkan orang-orang, saya melihat banyak di antara umatku yang nyemplung neraka itu gara-gara tidak pandai menjaga baina syarib wal lihyah, tidak pandai menjaga antara kumis dan jenggot. Ada apanya di situ? Ada lidah tak bertulang, Pak. Jajalan bertulang, mentok. Justru karena tak bertulang itulah kadang-kadang iso ngomong api, kadang-kadang iso ngomong welek. Ya Allah. Hadirin sekalian, oleh karena itu kata Nabi, falyahfadir ra'sa wa ma hawa. Jagalah kepala dan apa yang ada di kepala itu. Mata, cok ngincengan iku mang. Mulut, mata, irung, kuping, ojo ngupingan. Kayak tok ngetik, ana wong gunem ngene. Apa mang sing diketik keliru, sing diomongne ku mang lah. Laporan ke wali kota. Ana apane iki? Ditulis hasil nguping, Pak. Pun, jadi menjaga kepala dan apa yang ada di kepala. Yang kedua kata Nabi, wal batna wa ma wa'a, njaga weteng dan apa yang ada isi, yang akan dijadikan isinya weteng. Joko. Yang haram minggir, syubhat minggir, ya. Yang halal. Nah, kayak uang undangan ini ya Pak, kandurenan. Barakallahu lana walakum, kan gitu biasanya. Barakallahu lana wa. Lah ana berkat niku lana dulu, kiai ini lho. Barakallahu lana wa lana. Tapi lek khutbah Jumat, usikum kalian wa nafsi, dan aku kari. Aduh, jenengan titene wae, titene wae kok. Ana wong khutbah usine, gak ana usine. Pasti usikum, nakalan niku. Kuwasiatkan kepada kalian semua dan kepadaku kari-kari. Tapi lek berkat, barakallahu lana, ya sini dulu. Barakalakum, sisanya ente. Ini sebenarnya rahasia ya. Konangan biasanya. Baik. Jadi yang kedua kata Nabi, yang dikatakan malu, yang kedua wal batna wa ma wa'a, jaga perut dan apa yang akan menjadi isi perut itu. Jadi kalau anda jelas, tidak usah Pak. Nyemek-nyemek namanya subhat. Ngertos nyemek-nyemek, pangsit Pak. Antara dingin dan panas itu pangsit. Tapi kalau nyemek-nyemek di bidang hukum antara halal dan haram, nggak jelas, itu namanya nyemek-nyemek. Bahasa fikihnya subhat. Ini ditinggal. Ba' ma yuribuk ila ma la yuribuk, kata Nabi. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Lewis yakin budal. Besok beres. Oh makanan halal temenan. Oh ya wis dikirim mertua makan. Tapi lek ana dek kene jemblem menjes
OT. Wis apa mbok karo, jangan dilek. Turun jelas. Iyalah diberikan ke kita. Kalau cuma ada orang yang titip ya, itu namanya subhat. Yang subhat aja jangan, apalagi yang haram. Pun yang kedua, yang dikatakan malu kepada Allah, yang ketiga, wal yadkuril mauta wal bila. Selalu ingat mati. Menghancurkan kiamat kecil. Ya. Jadi ada istilah dalam pedatonya Rasulullah itu dulu ada ngeten, Pak. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Gitu ya. Kata Nabi, beramallah kalian, bekerjalah kalian, berusahalah kalian untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kalau hidup selamanya kan bisa ditunda, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, karena dia akan hidup selamanya. Tapi kata Nabi, wa'mal li akhiratika, beramallah kalian untuk akhiratmu, ya, ka'annaka tamutu gada, seolah-olah kamu akan mati besok kata mati, Pak. Khusyuk. Dulu itu enggak anak uang, enggak pernah ngidak masjid, enggak pernah. Masya Allah, enggak pernah ke teras masjid, enggak pernah, Pak. Anti ke masjid. Suwe-suwe alhamdulillah turun juga ke masjid. Bahkan pertama kali ke masjid, Pak, dia di depan sendiri, bahkan di depan imam. Artinya mau disolati sudah. Gak tahu nang masjid sepisan wis dadi mayat. Ojo ngono lah. Kita itu Masya Allah enake udel dhewe kadang. Ya. Jadi ingat mati. Ya. Jadi kalau saya ulangi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ini jangan dibalik, Pak. Coba dibalik, bahaya ini. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu gada. Beramallah kalian, berbisnislah kalian, bekerjalah kalian untuk duniamu seolah-olah kamu akan mati besok. Ya sapa sing gelem angur ibadah lek wis weruh kate mati, Pak, daripada bisnis. Sama dengan ini, wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abada. Beribadahlah kalian tentang akhiratmu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Oh, iso nunda-nunda sholat niku. Kok gak sholat? Meneh si ano. Aku loh urip selamanya. Nah, jadi tidak boleh hadis itu dibalik. Pun. Yang keempat, waman aradal akhirata, utawi sapane wong aradal akhirat kang ngersakaken akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, ninggal sapa wong iku mang zinatal hayatid dunya ing perhiasan kernap-kernipnya perhiasan dunia. Wa asarul akhirata 'alal ula, memilih akhirat lebih utama. Paman fa'ala dalika muga utawi sapane wong fa'ala kang agawe sapa wong iku mang dalika ing mengkono-mengkono papat-papate iku mang faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Iku sing diarane wong isin sing temenan nang Gusti Allah. Malu yang sebenar-benarnya malu. Oleh karena itu mudah-mudahan kula panjenengan angsal napa wau bimbingan Allah sehingga kula panjenengan itu dijaga iman kita oleh Allah, malu itu juga dijaga oleh Allah, mendapat hidayah dari Allah sehingga kita enggak malu-maluin. Kadang-kadang malu-maluin, ya. Mukmin yang mulia, mukmin yang bagus akhlaknya itu adalah apa tadi? Sangat pemalunya. Ayyakuna katsiral haya'i. Jadi sangat pemalu. Bukan pemalu yang kayak gadis pingitan itu, bukan. Pemalu itu ya malu kalau dia melanggar syariat agama, itu loh maksudnya. Malu kalau tidak sholat, malu kalau tidak ibadah, malu kalau maksiat, itu yang disebut pemalu. Kalau pemberani itu pun juga begitu, berani
mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu namanya pemberani. Tapi kalau berani maksiat, berani gendaan, wah lain lagi. Pengalaman. Katanya nggodo apa? Nggodo wedo enggak apa biasa. Tapi kalau siapa yang berani menggoda istri orang, loh, luar biasa. Lah pernyataan kayak gitu itu kucluk, Pak. Boten sakjane nggih. Waduh, ancor mesine telur nggih, Pak. Tekor mesine pentol. Berikutnya. Terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana utawi sapane wong qara kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an walam yuhilla halalah, tapi maca tok sing halal gak dihalalno, walam yuharrim haramahu sing haram ora den haramaken, kana moko ana sapa wong niku wau minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim, wong iku termasuk wong sing ngeremehin kitab suci Allah, termasuk wong sing digambarno padha karo wong digambarno alladzina nabadhu kitaballah, ditaruh di kekere wara'a dhuhurihim, Quran me ditaruh di kene. Sama, Quran hanya dikai rak, ditaruh di rak buku, kayak pajangan tok. Apik Qurane. Kapan dibukanya? Lek Ramadan. Lek Ramadan baru diambil. Begitu kerumu takbiran, tutup lagi, taruh lagi. Jadi maca Quran setahun sepisan. Masya Allah. Ya, jadi dikatakan kata-kata walam yuhilla halalah walam yuharrim harama itu kalau bisa apa kita itu membaca Al-Quran memaham angen-angen sak maknani qiraatul Quran wa tadabbur, ya, dan mentadabburkannya. Apa itu bahasa Jawanya mentadabburkan? Angen-angen sak maknani. Jadi saya punya di pesantren di rumah itu ada majelis khusus setiap Rabu subuh, Pak. Setiap hari Rabu subuh itu ada majelis tadabbur Al-Quran. Ya, karena santri-santri saya sekarang lagi pulang pandemi ya, harus di live streaming untuk diikuti oleh mereka di rumah masing-masing. Itu namanya majelis tadabbur Al-Quran. Penting, Pak. Jadi saya baca, kemudian saya maknai perkata itu saya maknai, baru saya terjemahkan, kemudian saya ambilkan tafsir namanya Al-Maraghi, kemudian apa namanya dibacakanlah pendapat ulama-ulama di situ, hadis-hadis Nabi tentang ayat itu apa. Itu namanya majelis tadabbur Al-Quran setiap Rabu subuh. Itu sudah berjalan alhamdulillah. Ya. Nah, untuk apa dijadikan ini? Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Lupa apa ndak dapat apa-apa kalau hanya baca. Oh, dapat. Orang baca Quran itu masuk gak paham, Pak. Jangan khawatir. Pasti masih dapat pahala. Di setiap ada kamu. Bukan. Di setiap satu huruf. Setiap satu hurufnya dia dapat 10 pahala di sisi Allah. Ya. Apalagi Ramadan yang akan datang ini, Pak. Setiap amal dilipatkan 1000 oleh Allah. Bahkan lebih bagi siapa yang dikehendaki. Alfa marrat. Setiap amal itu alfa marrat. Bukan alfa maret, bukan. Alfa marrat. Alfa itu 1000. Ya, marot peng berarti dipeng 1000 oleh Allah. Jadi kalau ada orang membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 19 kali 1000 berarti sudah 1900 pahala. Terus baca Quran Nun 2000.
Jadi 1000 kali, Masya Allah, 1 huruf 1000. Berarti sudah lengkap 2. Bilangnya umang 20.000. Subhanallah, subhanallah. Ya, sudah. Karena sudah merasa banyak pahala. Shadaqallahul azim. Muring-muring. Siapa? Takmir. Mau mana? Pulang, Pak. Saya pahala saya sudah 20.000. Masya Allah. Ojo melok-melok ngitung pahala. Sudah ada yang bertugas, nggak rai males. Ya, udah. Wah, piro-piro wis terserah Allah. Yang penting kita tadarus. Tadarus jangan hanya Ramadan. Ya, tadarus jangan hanya Ramadan. One jus, Pak. Wah, monggo. Aduh, Pak, tidak bisa ngajar saya nanti. Gimana? Ya, ini one day, one bar. 1 hari 1 lembar. Tak apa-apa. Atau one day, one yat. 1 hari 1 ayat. Mendingan sih daripada gak belas. Masa ngaji Quran 1 tahun sekali. Aduh. Ya, baik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Semoga kula panjenengan oleh Allah ditadosaken hambanya yang soleh berkumpul dengan para nabi dan rasul di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan. Halo, suara saya bisa didengar? Tadi ngacung, betul. Nggih. Sami, Pak. Cuma dia tidak memperoleh fadilahnya ini kitab suci, mushaf. Di mana mushaf la yamassuhu illal mutahharun dalam surat Waqiah. Tidak boleh dia sentuh kecuali orang-orang yang sudah bersuci atau berwudu. Tapi kalau HP kan niatnya pegang HP, masuk gak wudu masalah. Kan pegang HP dia niatnya. Padahal di HP itu 30 juz ada Qur'annya ya, Pak. Kita ke jeding, kita ke WC bawa. Loh, kok dibawa ada Qur'annya? Loh, saya niat bawa HP kok. Oh. Tapi kalau jangan macam-macam kalau bawa Quran. Bawa Quran sampai ngeden. Kata lomba di RW-nya, lomba kiroah, bawa Quran sampai dodo. Itu ngenyek Quran namanya. Pahalanya sama, cuma tidak ada tambahan. Tapi kalau ada mushaf itu ada tambahan pahala. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Pojok, silakan pojok. Oh, nggak kukur-kukur. Sebab orang bertanya itu kadang-kadang belum tentu tidak ngerti, Pak. Boleh jadi membantu saudaranya yang belum paham. Jadi jawaban gue untuk lu pade, bukan untuk yang bertanya doang. Halo, Pak Samsul. Oh, ibu. Kok nuduh ibu terus, Pak Samsul? Ada? Wonten ingkang badhe dipun tangletaken? Pas. Oh ya. Nama dulu, Mas? Surahman. Nomor rekening? Oh, enggak usah. Mboten usah. Kalau misalkan ada orang yang masih juga bermaksiat, tapi dia selalu istighfar, bagaimana? Selalu apa? Istighfar. Istighfar maksiat. Istighfar maneh maksiat maneh. Istighfar maneh 1000 gendaan maneh. Istighfar maneh. Itu jenenge terasa Kanjeng Nabi padha karo ngenyek Gusti Allah. Tapi lah maksiat istighfar gak sengaja, Pak. Istighfar ya Allah, ampuni ya Allah. Kowe niku ndelok puler Gusti, pupu diler. Dendi jari malaikat, dek matos. Karena ndak kau tidak sengaja, diampuni oleh Allah. Astagfirullah, diampuni ya Allah. Nyetir juga begitu, Pak. Jangankan kau jenengan, kula kadang ya Allah nyetir. Sekarang maksiat masuk desa, Pak. Selama ke desa Pulau So itu puler lewat. Kata merem nabrak kula.
Lah, seperti itu yang dimaafkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau memang ada unsur kesengajaan, mari gendaan istighfar, gampang nanti. Gendaan mana? Antu niki ambil tasbih mana? Astagfirullah. Ampuni ya Allah, besok kumat mana? Itu namanya ngenyek Gusti. Ngenyek Gusti Allah. Bahkan di mana yang saya bilang orang-orang itu orang-orang yang istighfar itu Pak ya, itu termasuk mendolimi dirinya sendiri. Orang yang bermaksiat itu mendolimi dirinya sendiri, bukan mendolimi Allah. Bukan mendolimi Allah, bukan mendolimi siapa-siapa, tetapi dia mendolimi dirinya sendiri. Tapi katanya orang-orang yang beristighfar itu ya memang akan menggugurkan dosanya, tapi lihat hatinya. Allah tidak bisa digetoi. Gusti Allah itu maha nyumerepi. Napa ingkang terlintas di hatinya ini Allah tahu. Ya. Sing istighfar yang dimaksud itu untuk orang-orang yang taubat, bukan untuk orang tomat. Tomat itu mari tobat kumat. Tobat maneh, kumat maneh. Tobat maneh, kumat maneh. Dijenengi tomat. Bisa STMJ, sholat terus maksiat jalan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Keluarga kita dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah ke jalannya yang lurus, diberikan umur yang panjang barokah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang berlimpah, keluarga yang sakinah, keturunan yang salih-salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim.